Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita bersama buku Bahasa Arab Gampang. Dan sekarang kita akan membahas pelajaran kelima, masih seputar 5 kelompok isim. Ya, sebelumnya kita sudah bahas kelompok yang pertama yaitu IGM, isim ghairu munsharif. Dan sekarang kita akan bahas kelompok yang kedua dan ketiga ya, karena berkaitan, yaitu isim muzakkar dan isim muannas. Dan sekali lagi ini adalah pembahasan yang penting ya sebagai bekal kita untuk belajar menyusun kata menjadi kalimat ya. Kita baca ya. Berdasarkan jenisnya, isim dibagi menjadi dua. Isim muzakkar al-muzakkaru dan isim muannas al-muannasu. Apa itu isim muzakkar? Isim muzakkar adalah isim yang berjenis laki-laki. Sedangkan isim muannas adalah isim yang berjenis wanita. Ya, sebelumnya di awal kita sudah bahas definisi isim. Isim adalah kata yang menunjukkan 8 hal. Ya, manusia, hewan, benda mati, sifat, dan seterusnya. Kalau manusia dan hewan, ya mungkin kita sudah paham. Ya, ada yang berjenis laki-laki, ada yang berjenis wanita gitu ya. Tapi bagaimana dengan benda mati seperti misalnya HP, mobil? Nah, ternyata dalam bahasa Arab itu, ya benda-benda mati pun punya jenis. Ada yang berjenis muzakkar laki-laki, ada yang berjenis wanita ya. Bagaimana cara kita mengenalinya? Ya, bagaimana cara kita membedakannya? Mana yang berjenis laki-laki, ya, muzakkar, mana yang berjenis wanita. Cara membedakannya ialah dengan terlebih dahulu kita mengenali kelompok isim mu'annas. Ya, jadi pegangannya isim mu'annas. Ya, kita hafalkan kelompok isim yang menurut orang Arab masuknya kelompok mu'annas. Ya, jika tidak termasuk ke dalam kelompok mu'annas, ya maka bisa kita katakan dia termasuk kelompok muzakkar. Ya, kaidah umumnya seperti itu. Ya, jadi dipegang yang mu'annas. Ya, jadi kita hafalkan nih. Menurut orang Arab yang termasuk mu'annas itu apa aja? Yang pertama ya yang termasuk mu'annas menurut orang Arab, manusia atau hewan yang berjenis kelamin wanita. Jadi bisa kita ya ketahui dari jenis kelaminnya karena punya jenis kelamin. Baqaratun, sapi betina, berarti dia mu'annas. Imra'atun, wanita, berarti mu'annas. Bintun, anak wanita, berarti dia mu'annas. Ya. Atau misalnya ummun, ibu. Ya, ibu kan mu'annas berarti kan. Ammatun, bibi, mu'annas. Kedua, nama yang digunakan untuk wanita. Ya, Halimatu, Maryamu, Fatimatu, ini mu'annas ya. Kemudian yang ketiga, nah ini yang penting, kaidah yang bersifat umum, yaitu isim yang berakhiran tak marbutah. Jadi kita lihat dari tulisannya. Kalau di akhirnya ada tak marbutah, ya tak melingkar, min syafatun misalnya, maka dia termasuk mu'annas. Madrasatun termasuk mu'annas. Sayyaratun termasuk mu'annas. Nah ini jadi pegangan umum. Kalau ada tak marbutahnya, maka dia secara umum dia mu'annas. Ya. Tapi ada catatan di sini ya, nama laki-laki yang berakhiran tak marbutah tetap dianggap muzakkar dan penulisannya tidak boleh ditanwin karena dia termasuk IGM, isim ghairu munsharif, seperti misalnya Hamzatu, Talhatu, Usamatu, Muawiyatu. Ini nama laki-laki berakhiran tak marbutah ya, walaupun ada tak marbutah di akhirnya yang merupakan ciri muannas, tapi karena dia nama laki-laki maka termasuk muzakkar. Kemudian yang kedua, ada isim yang tidak memiliki ciri mu'annas. Jadi enggak dia nggak memiliki ciri-ciri bahwasanya dia mu'annas. Namun oleh orang Arab dimasukkan ke dalam kelompok isim mu'annas. Ya, yang seperti ini harus dihafal. Ya. Contohnya syamsun, matahari, narun, api, ardun, bumi, ainun, mata, yadun, tangan, rijlun, kaki. Ini oleh orang Arab dimasukkan ke dalam mu'annas. Jadi kita ikut orang Arab aja. Jadi yang seperti ini dihafal dan jumlahnya enggak terlalu banyak. Ya, nanti di tingkat lanjutan akan ada tambahan lagi ya, isim-isim apa saja yang tidak ada ciri muannas tapi oleh orang Arab dimasukkan ke dalam kelompok isim muannas. Yang ketiga, manfaat dari mengenal jenis isim diantaranya adalah agar kita bisa menyusun kalimat dengan benar sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Contoh misalnya kalau kita nanti sudah bikin kalimat,
Ketika kita ingin mensifati sebuah isim, maka jenisnya harus sama. Ya, sifat dengan yang disifati jenisnya harus sama. Seperti zahabar rajulu as-salihu. Ya, as-salihu sifat untuk ar-rajulu. Ya, sama-sama muzakkar. Tapi kalau zahabat al-mar'atu as-salihatu. Ya, as-salihatu bukan as-salihu. Karena al-mar'atu mu'annas. Ini nanti akan kita pelajari di tempatnya yang tersendiri. Ya, tempatnya yang khusus. Ini juga sebagai contoh pentingnya kita mengenal jenis isim. Yang keempat, khusus lafadz imra'atun. Ini kaidah penulisan ya. Khusus lafadz imra'atun, jika diberi alif lam maka penulisannya menjadi al-mar'atu. Ini hafalkan nih cara penulisannya. Ini kalau imra'atun tanpa alif lam ya. Tapi kalau pakai alif lam nanti jadi al-mar'atu bukan al-imra'atu. Mestinya kan al-imra'atu. Tapi ini pengecualian dihafalkan. Yang kelima, kata sifat dan profesi bisa diubah jenisnya dari muzakkar menjadi muannas dengan cara memberi tak marbutoh di akhirnya. Ya ingat ya, harokat sebelum tak marbutoh adalah fathah. Jadi kita bisa mengubah jenis isim dari muzakkar ke muannas ya untuk kata sifat, nggak semua isim ya. Kata sifat dan profesi misalnya jamilun ya ini untuk muzakkar tapi kalau untuk muannas jamilatun. Jadidun untuk muzakkar, jadidatun untuk muannas. Tinggal tambahin tak marbutah. Dan sebelum tak marbutah harokatnya fathah. Mudarisun jadi mudarisatun. Tabibun, tabibah. Ustazun misalnya ustazah. Ya, seperti itu. Ya, demikian ya pembahasan tentang jenis isim. Ya, silakan diulang-ulang kembali jika masih belum paham dan kalau ada yang belum jelas silakan nanti ditanyakan ya. Wallahu a'lam bishawab.